Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Gohel Trader di tahun baru ya. Sebelumnya saya ucapin dulu selamat tahun baru 2023 untuk teman-teman subscriber, juga untuk teman-teman trader semua ya. Saya doakan mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua bisa mencapai kesuksesan dalam dunia trading ya. Untuk teman-teman yang kemarin belajar terus di akun demo, mungkin sudah saatnya saat ini mencoba di akun Sen ya. Dan untuk teman-teman saya yang dari tahun kemarin masih belajar di akun Sen, silahkan sekarang dicoba di akun standar ya. Tapi tetap selalu pergunakan money manajemennya yang baik. Oke teman-teman ya, seperti di judul videonya, 30 menit tentang time frame yang paling mudah dianalisa ya. Jadi di sini saya mempergunakan pair USD Japan Yen karena kemarin saya ada entry di sini ya. Nah, yang pertama-tama sekali harus teman-teman perhatikan, time frame yang paling mudah dianalisa itu adalah time frame ini teman-teman, daily. Nah, ini adalah time frame yang paling mudah dianalisa. Kenapa? Karena trennya sangat terlihat kalau daily itu ya. Misalkan seperti ini. Daily berada di zone zero loss sell ya. Ini ada momentum membuat re-entry di sini, ada momentum membuat re-entry di sini, dan ada momentum membuat re-entry di sini. Ini paling mudah ya. Kalau daily itu paling kelihatan. Cuma masalahnya dari momentum sini menunggu re-entry sini ini sekitar 8 hari. Nah, itu aja masalahnya. Mungkin ya teman-teman nggak bakal sabar ya. Kemudian dari sini sampai ke sini ini sekitar 2 minggu ya, ada mungkin segini. Dari sini ke sini, dan itu pun saya yakin teman-teman juga nggak bakal sabar. Nah di sini yang kemarin saya ini sebetulnya entry saya kemarin itu membidiknya udah lama teman-teman, sekitar 1 minggu saya membidik re-entry ini ya. Makanya saya kemarin di sini coba saya tandai ya di sini. Kemarin saya di sini membidiknya itu setelah terbentuk setup lubang di H4, kemudian jadi CSAK sell di sini ya. Setup lubang jadi CSAK sell di sini. Oke. Nah, lalu saya entry di H1 teman-teman ya. Oke. Perhatikan, seharusnya di sini entry-nya, poin entry-nya di sini. Perhatikan ya. Nah, ini. Ini adalah titik entry kita setelah breakout MA50 di sini. Nah, di sini kita tinggal tarik Fibo aja teman-teman untuk entry di H1 ya. Cuma memang kalau entry di H1 itu dapatnya besar, tapi resikonya pun lumayan besar teman-teman ya. Kalau kita pasang SL di level 0 sini ya, dari 100 ini ke level 0 sini sekitar 90 pip teman-teman ya. Jadi kalau balance kita $100 di sini, kita pasang SL-nya 90 pip itu sekitar $9 teman-teman. Kalau 0,01 ya. Jadi sebetulnya masih aman gitu ya. Nah, di sini cuma TP-nya agak lumayan karena biasanya selalu mencapai TP 3 di sini. Oh, ya. Sekitar 280 pip ya. Jadi teman-teman nanti misalkan sell di sini, kemudian pasang SL di sini, SL-nya 9 pip dan TP-nya sekitar 270 pip. Jadi 1:3 ya. Nah, di sini cuma kemarin ini saya entry-nya tidak di sini teman-teman ya, karena agak telat, jadi makanya saya ambil di re-entry setelah momentum di H1. Nah di sini ya seperti video kemarin lah, silahkan dilihat aja. Saya entry di sini, kemudian saya entry di sini, dan saya entry di sini. Itu adalah re-entry dari H1. Kenapa re-entry H1-nya ini valid? Karena memang di daily-nya ini adalah re-entry daily teman-teman ya. Nah ini daily membuat re-entry ke atas di sini. Nah makanya saya ambil setiap momentum H1 re-entry, momentum H1 re-entry. Itu yang saya ambil ya. Nah kemudian kita lihat lagi ke samping sebelah kiri ya. Di sini. Nah saya bahas dulu dari yang atas ya. Ini karena yang sangat terlihat jelas di sini. Ada momentum daily ya. Di sini sudah sangat terlihat jelas lah kalau daily itu adalah time frame yang paling mudah dianalisa itu daily ya.
Kita lihat di sini momentum candlestick berada di bawah mid BB dan di bawah MA50 di sini. Nah, sangat rapi di sini. Nah, kemudian dia membuat reentry di sini. Oke, saya tandai ya. Oke, ini. Kemudian yang tadi di sini juga saya tandai. Oke, ini ya. Nah, lalu ada lagi di sini. Nih, ya. Nah, kenapa yang ini saya tidak ambil? Nih. Untuk yang ini saya tidak ambil kemarin teman-teman di sini ya. Walaupun ini adalah reentry dari sini. Kita bisa mempergunakan reentry sini. Oke. Kenapa saya tidak ambil di situ? Sebetulnya bisa teman-teman ya. Cuma di sini nanti akan terkena bolak-balik teman-teman. Ya, kita bahas satu-satu nih. Yang tadi sini kan sudah kita bahas nih ya. Yang satu kini udah tadi saya profit di sini. Kemudian yang sini saya nggak ambil. Kenapa saya nggak ambil? Oke, perhatikan di time frame kedua ya. Time frame keduanya perhatikan di sini. Nah, nih. Di sini kenapa tidak saya ambil? Karena di sini tidak ada setup lubang teman-teman ya. Dari sini ini tidak ada setup lubang, makanya di sini saya hold H4-nya time frame keduanya. Dari mulai sini dia nih, perhatikan. Oke. Dari mulai sini H4 itu kan time frame kedua ya. Ini reentry momentumnya di sini, di daily-nya. H4 sini tidak ada setup lubang, makanya tidak ada yang saya ambil. Cuma di sini harganya membentuk triple top di sini teman-teman ya. Kalau di H4 ini membentuk triple top, tapi kalau di H1 ini membentuk triple ekstrim ya. Oke, nah ekstrim ke-1, ekstrim kedua, ekstrim ketiga. Nah di ekstrim ketiga sini boleh ya, kalau kita mempergunakan triple ekstrim berarti kita dapat sell di sini, dan itu nggak salah teman-teman ya. Cuma masalahnya nanti ada yang seperti ini. Nah ini kan, ini entry kita di sini, breakout MA50 turun ya. Nah yang jadi masalah nanti ada yang sell di sini. Ada news panjang. Kita sell di sini kena breakout MA50. Dia naik ke sini. Nah, sementara kita masang SL di level 0 sini. Terkena lah stop loss di sini. Dan bukan kecil SL-nya juga 300 pip nih dari sini ke sini. Ya kan sayang. Kemudian oke ya. Yang kedua ini berarti daily-nya. Nah, yang ini jadi masalahnya udah tahu ya teman-teman ya. Terus kenapa di sini nih? Nah ini kan area entry dari sini. Ini udah di MA510 high. Tapi kenapa di sini kita hindari aja? Masalahnya adalah di H4-nya teman-teman ya. Nah ini di sini. Masalahnya adalah di sini tidak ekstrim. Time frame keduanya tidak ekstrim ya. Di sini ada ekstrim, tapi kemudian dia ada news ke sini. Dan kita menghindari resiko seperti ini. Ketika kita sell di sini di H1-nya, apakah teman-teman mau meresikokan dana segini sekitar 300 pip? Saya rasa nggak bakal mau ya dengan stop loss 300 pip. Nah, jadi yang kedua ini kita skip nih ya. Kita buang aja. Oke. Nah, lalu kenapa yang momen 1, momen 2, momen 3 ini kok jadi semua? Dia turun, dia turun, dia turun. Nah, ini sangkut pautnya pasti dengan time frame kedua di H4 teman-teman. Perhatikan H4-nya. Di sini ada setup lubang ya. H4-nya bentuk setup lubang. Nih, perhatikan. Oke. Ini bisa diambil ya. Tadi udah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua, nah yang kedua bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada setup lubang juga H4-nya ya. Dan yang pertama di sini pun sama. Ada lubang juga di sini ya. Ada setup lubang, kemudian di sini ada setup lubang. Nah, di sini ada satu trigger teman-teman ya. Kalau kita menggunakan analisa re-entry dari daily, yang paling mudah itu adalah stokastik H1. Itu terlihat sangat jelas di stokastik H1 ya. Stokastik H1-nya pasti oversold atau overbought. Kita lihat sini ya, dari 3 kotak ini. Nah, ini yang sudah saya tandai, hapus dia. Nah, ini yang sudah saya tandai 3 ini ya, kita pindahin lagi. Ini udah tahu ya ada setup lubangnya. Nah, perhatikan ini di sini. Lalu ini di sini. Di ekstrimnya ya. Ekstrim setup lubang, dan ini ekstrim setup lubang. Oke. Nah, di sini perhatikan H1-nya. Ada apa H1? Oke, lihat di sini. Nah, ini dia. Stokastiknya dia overbought semua, teman-teman, sini. Oke.
ya. Nanti saya tandai dulu, nanti saya bahas satu persatu. Ini di sini stokastiknya di atas juga. Oke, ya. Stokastik di atas memberi sinyal sell, kemudian di sini stokastik di atas juga memberi sinyal sell. Oke, ya. Nih, ketiga-tiganya stokastik H1-nya memberi sinyal sell. Lalu kenapa yang ini? Nah, di sini kan udah ada sinyal sell Kang di sini. Oke, saya tandai ya. Kenapa kok di sini naik? Nah, jangan sampai terjebak juga di sini. Oke ya. Perhatikan ini. Stokastik di atas, ekstrim, breakout MA50, kita sell di sini, kena SL ke atas. Apa penyebabnya yang di sini? Kok dia setelah breakout MA50 dia naik? Nah, ini pasti di H4-nya teman-teman ya. Coba kita lihat H4-nya. Nah, di sini walaupun setup lubang ini nggak ekstrim. Beda yang ini ya, itu masalahnya di sininya tidak ekstrim, makanya dia turun sedikit karena membuat reentry dari CSAK di H4-nya. CSAK buy membuat reentry di sini, naik membuat ekstrim, baru turun ya. Nah, itu kalau dilihat dari stokastik H1 ya. Kemudian di sini, nah dari atas sini dia udah ngasih sinyal sell teman-teman. Atas sini dia ngasih sinyal sell terus dari atas terus, tapi kan dari sini ke sini ya, stokastik dari sini ke sini, candlestick dari sini ke sini tidak ada yang breakout MA50. Yang adanya yang di sini. Nah, ini breakout MA50 di sini. Coba kita tarik Fibonacci-nya. Oke, di sini sampai ke sini tempat kita sell dan terkena TP3 di sini ya. Bentar. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Di sini udah sampai ke TP3 di sini. Sekitar berapa pips kita ukur. Oke, dari sini ya sampai sini sekitar 270 pip tadi kan ya. Di sini stop loss-nya sekitar 90 pip dan TP-nya sekitar 270 pip. Oke, yang ini clear ya. Pembahasan yang ini udah beres. Kita lanjut ke yang kedua di sini. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, di sini teman-teman sayanya di mana? Di sini. Nah, ini resikonya kecil. Kalau seperti ini, saran saya boleh diambil ya. Kecuali kalau stop loss-nya itu di atas 50 pip bahkan 90 pip ya. Di skip aja. Ya, kita cari momen yang lain lagi yang resikonya lebih kecil. Nah, ini di sini kan nggak terlalu besar, teman-teman ya. Nggak terlalu besar, di sini sekitar 50 pip ya, stop lossnya sampai sini. Nah, dan kalau kita sell di situ, kemudian kita tarik Fibo sampai sini, maka kita terkena TP2 dan TP3-nya di sini. Oke, TP3-nya pasti sampai, cuma di sini posisinya lama teman-teman ya. Nah, dari sini sampai ke sini tempat kita entry ya mungkin sekitar 1 bulan itu baru kena TP ya. Oke, kemudian kita hapus ini. Lalu yang sini satunya stokastik di atas ya. Saya mempergunakan stokastik H1 nih. Sini stokastik H1, lalu kita ada entry di sini. Ini boleh diambil Kang, boleh ya. Boleh diambil karena risikonya sedikit, tidak terlalu banyak di sini ya. Dari sini sampai ke sini ya segitulah, nggak kayak yang tadi kan resikonya terlalu panjang. Oke, di sini juga sama, terkena take profit ya, TP3 juga terkena di sini. Nah, tapi kalau mau yang cepat ya udah ambil sampai TP2 sini, sampai TP2 pun ya besar lah. Sini 935 sampai 114 ya, sekitar 170 pip ya teman-teman ya untuk sampai ke TP2. Oke, saya hapus semua. Balik lagi ke daily. Nah, jadi time frame yang paling mudah dianalisa itu sebetulnya time frame daily, teman-teman ya. Cuma waktunya aja nunggunya lama ya. Tadi udah saya jelaskan, ini sekitar seminggu, ini dari sini ke sini sekitar 2 minggu, ini dari sini ke sini sekitar 1 minggu untuk menunggu. Tapi di sini terbentuk rapi struktur marketnya, teman-teman ya. Jadi candlestick udah berada di bawah mid BB, di bawah MA50. Nah, ketika terjadi seperti ini ya, kita hanya tinggal menunggu sinyal dari stokastik. Nah, dari sini
kita menunggu sinyal stokastik di atas teman-teman, di H1 ya. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan. Stokastik ini di atas ya, ngasih sinyal. Nah, kemudian ini yang bentuk triple top tadi ya. Di sini ini yang bentuk triple top, sama stokastiknya ngasih sinyal sell juga. Cuma nanti selektif lagi ya. Diputar ulang lagi yang saya jelaskan kenapa di sini nggak saya ambil ya. Walaupun di yang ketiga ini memang dia turunnya jauh ke sini. Sell di sini. Nah, ini kan di triple top sini ya. Kita nggak mungkin teman-teman ya. Ketika ini breakout MA50 jadi new segini, mau nggak ngambil resikonya segini stop lossnya? Kan nggak bakal mau ya. Nggak, jangan diambil karena terlalu jauh. Baru kita bisa ambil ini di stokastik yang ketiga ya. Stokastik yang pertama di sini paling kena sampai ke TP1, kemudian dia naik ke sini. Nah, di sini bahkan terkena stop loss teman-teman ya. Kenapa di sini terkena stop loss? Nah, di sini ada mangkok, ada es krim, breakout MA50 sini. Nah, ya, ada mangkok, ada es krim, breakout MA50 kita buy di sini sampai ke atas. Ini counter trend ya. Ini counter trend, nggak mengikuti trend. Yang mengikuti trendnya adalah yang ini. Nah, ini di sini kita sell ya. Nah, ini kita sell di sini. Sell di sini, stop loss di sini, dan terkena TP3 di sini. Setelah ada news lagi di sini, kita terkena TP lagi di sini ya. Oke, itu untuk USD Japan Yen ya. Sini sangat mudah kalau kita menganalisa dari time frame daily. Yang jadi masalah itu nunggunya lama, itu aja teman-teman ya. Coba kita cari pair lain. Ini ya. Karena di sini juga banyak nih New Zealand USD. Bulan kemarin itu sangat banyak teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini struktur market seperti ini. Nah, ini kan seperti yang kemarin saya jelaskan. Udah sangat baik di sini. Mid BB-nya dia tegak ke atas, top BB-nya dia tegak ke atas, tuh kan. Ini sudah membentuk satu struktur yang baik ya. Oke. Nah, jadi di sini sama seperti tadi teman-teman. Sama seperti USD Japan Yen ya. Di sini kita melihat strukturnya udah sangat jelas di sini. Candlestick sudah berada di atas mid BB, MA5 dan 10-nya juga sama sudah berada di atas mid BB. Dia sudah membentuk momentum dan di sini zone zero loss buy. Jadi di sini juga sudah sangat jelas teman-teman, sangat mudah menganalisanya ya. Di sini ada nih ya. Kita tandain dulu ya. Momentum re-entry di MA low, naik. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini CSA re-entry naik. Kemudian di bawahnya juga ada di sini. Nah, ini ya. Momentum membuat re-entry naik. Lalu di sini juga ada. Nah, ini ya. CSA re-entry naik. Kemudian satu lagi di sini. Oke. Nah, ini ya. Momentum re-entry naik. Oke. Ini pasti ada kesamaannya dengan yang USD Japan Yen tadi, teman-teman. Di sini pasti sama setupnya, nggak mungkin nggak sama, pasti sama setupnya ya. Ketika daily-nya seperti ini kan udah sangat mudah terlihat jelas kalau daily itu. Beda dengan H1 atau time frame kecil itu kadang-kadang burak. Kadang-kadang chartnya burak hancur, kelihatannya nggak karu-karuan. Nah, kalau di daily ini sangat tersusun rapih ya. Jadi dari momentum membuat re-entry, CSA membuat re-entry, momentum ya membuat re-entry. Kemudian di sini momentum membuat re-entry, ini CSA membuat re-entry. Lalu yang atas ini momentum membuat re-entry. Ini kan sangat terlihat setupnya bagus-bagus teman-teman. Nah, ini dipastikan ini di H4-nya kita lihat ya. Yang pertama ada setup lubang. Oke. Yang kedua di sini ada setup lubang. Yang ketiga di sini ada setup lubang ya. Kemudian yang keempat di sini sudah sangat jelas ada setup lubang. Dan yang
pertama di sini juga ada setup lubang. Oke. Masuk semuanya teman-teman ya. Nah, lalu entry-nya kita lihat di H1. Kita tunggu sinyal dari stochastic ya. Oke. Kita lihat stochasticnya memberi sinyal. Oke, nah ini ya. Di sini stochastic memberi sinyal buy. Oke, dia udah di bawah. Nah, ini udah dari bawahnya kan dari sini, Kang. Iya, cuma kan di sini nggak ada yang breakout MA50. Barunya di sini breakout MA50-nya. Nah, ini. Ya, di sini walaupun stochastic di bawah nih, ini nggak ada yang breakout MA50. Nah, kita entry-nya di mana? Di sini. Nah, kita dapat entry buy di sini. Oke. Kita ukur aja langsung pakai pivot di sini ya. Dari kita entry sampai stop loss-nya di bawah sini ya. Stop loss-nya di level 0. Nah, kalau kayak begini ya nggak usah dipantau teman-teman ya. Karena bakal memakan waktu lama. Udah aja. Kalau seperti ini kita buy, pasang SL, pasang TP, udah set and forget ya. Dan di sini terkena TP3. Nah, ya. Terkena TP3 ya. Dari sini kita buy di level 100, kemudian harga naik sampai ke TP3. Oke. Ini yang pertama. Oke, kita lihat yang kedua di sini. Stochastic juga sama, teman-teman. Stochastic di sini memberikan sinyal dari sini. Nah, cuma masalahnya di sini, perhatikan teman-teman. Ini stochastic sudah di bawah ya. Stochastic sudah di bawah. Dan di sini sudah ekstrim dan breakout MA50 nih. Terus di sini kita buy di sini terkena stop loss di sini. Nah, ini masalahnya apa? Oke, kita lihat di time frame ke duanya di H4 ya. Nah, coba kita tandai ya, lupa tadi mana ya yang kita terkena SL-nya. Oh, ini ya. Nah, saya tandai ya. Kenapa di sini kok dia turun? Nih. Ini kan stochastic udah ngasih sinyal buy di sini. Kemudian kita buy di sini, kok turun ke sini ya. Oke, kita lihat di H4-nya. Apakah sudah ekstrim? Nah, ini masalahnya teman-teman. H4-nya belum ekstrim di sini. Nah, kalau udah ekstrim setup lubang, dia naik sini ya. Jadi stochastic H1-nya tadi selalu dikonfirmasi lagi dengan H4-nya. Jadi yang di sini tidak bisa kita ambil ya. Walaupun stochasticnya di bawah. Jadi kita pergunakan yang ini. Nah, terus kemudian kita buy di mana? Di sini. Nah, kita buy di sini ya. Nah, ini. Breakout MA50 di sini. Kita buy, lalu terkena TP3 di sini ya. Selalunya biasanya teman-teman kalau entry daily itu biasanya sampai ke TP3. Kita menggunakan stochastic di H1 dan H4-nya itu pastikan setup lubang. Ya. Oke. Kita lihat lagi yang samping. Yang sampingnya sini, oke. Ini ya. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Ada dua sinyal dari stochastic. Stochastic pertama di sini ngasih sinyal buy, lalu stochastic kedua di sini juga ngasih sinyal buy. Nah, yang yang ini kita buy di sini, ini udah sampai ke TP berapa, teman-teman ya? Kalau di sini kita lihat memang belum sampai ke TP3 ya, tapi dia turun lagi. Oke, gak masalah. Oke, ntar sini hanya sampai TP di Avanza sini. Habis gitu dia turun lagi. Tapi kan turun juga tidak terkena SL, teman-teman. Karena kita pasang SL di sini ya. Jadi dibiarkan saja dan harganya terkena di TP3 di sini. Tuh, ya. Jadi nggak masalah misalkan ada kita ngambil di sini. Kenapa kita ngambil di sini? Kita ngambil buy di sini, breakout MA50 kita buy, dia turun ke sini ke area 50 ya, tempat kita layer di sini. Habis gitu dia naik terus sampai ke TP 3 di sini. Nah, ini kenapa di sini kok dia turunnya dalam? Karena stochasticnya membuat dua sinyal. Lalu kita lihat H4-nya yang ini. Apakah setup lubang dan ekstrim? Nah, ya. Ekstrim
setup lubang di sini. Nah, yang kedua dia membuat reentry cuma nggak sampai membuat ekstrim di sini karena dia hanya sampai di level layer sini. Level layer itu levelnya 0,50 Fibo ya teman-teman ya. Oke, yang ini clear ya sampai ke TP3. Lalu satunya lagi, nah yang ini pun stochasticnya udah ngasih sinyal H1 di sini. Nah, H1 ngasih stochasticnya di sini ada sinyal, kemudian breakout MA50 jadi CSAK apa jadi momentum ini? Oh, jadi momentum ya. Sikat aja di sini teman-teman. Breakout MA50 jadi momentum, sikat sini dan harganya naik. Ini udah jelas sampai ke TP3 pasti saya jamin. Sampai ke TP3 rata-rata itu sampai ke TP3. Nah, cuma kalau teman-teman mau nanti misalkan buy di sini udah sampai ke TP1, SL-nya naikin ke level layer sini level 50. Naik ke TP2, SL-nya pindahin di level 100. Nah, habis gitu ya terus aja trailing stop aja ya sampai ke TP3 di sini tuh. Berapa hari entah berapa hari lah, lama ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir juga sama teman-teman ya. Stochastic H1-nya dia ngasih sinyal di sini. Oke, nah jadi semua reentry daily itu di H1-nya itu ngasih sinyal buy teman-teman ya. Coba. Nah. Tuh. Ya. Pertama H1-nya ngasih sinyal, kedua ngasih sinyal, ketiga ngasih sinyal, keempat ngasih sinyal, kelima ngasih sinyal. Jadi di sini sangat terlihat jelas ya. Strukturnya udah sangat jelas dan sangat mudah dianalisanya teman-teman. Ya. Asal udah trennya seperti ini. Trennya seperti ini terbentuk momentum reentry, momentum reentry, momentum reentry, momentum reentry, momentum reentry. Nah, ini sangat terlihat jelas kalau di daily itu. Kalau di H1 agak rumek kayak gini tuh. Agak bingung teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi ya itu. Kalau mau sabar nunggu daily cuma masalahnya lama. Nah, itu. Oke. Jadi bisa diakalin seperti ini ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke Japan Yen sini ya. Tadi mana? Oke, ini. Nah, di sini. Perhatikan ini. Momentum membuat reentry ke MA50 high di sini. Oke. Kemudian di daily sini, nah perhatikan di candlestick daily ini. Candlestick daily ini otomatis harus membuat CSAK dulu teman-teman di H4 ya. Nah, ini. Jadi reentry daily-nya itu valid setelah ada CSAK sini. CSAK 4 ya. Nah, ini. Momentum daily tadi sini. Sekali lagi saya ulangi. Momentum daily sini akan valid manakala reentry-nya di sini di H4 membuat CSAK sell. Nah, ini membuat CSAK sell. Nah, selepas CSAK sell gini, yang paling mudah adalah menunggu reentry momentum di H1 ya. Nah, ini yang saya kemarin pergunakan di sini. Jadi resikonya lebih kecil. Kalau tadi kan resikonya lebih besar stop loss-nya. Kalau di sini stop loss-nya lebih kecil-kecil ya. Nah, ini kan tuh terbentuk setup seperti ini. Yang kita ambil nanti ya. Kalau misalkan nggak mau entry menggunakan daily-nya, kita ambil di H1-nya setelah terbentuk momennya seperti ini ya. Jadi daily membuat reentry ya. Nah, ini reentry ini akan valid ya, reentry sell ini akan valid manakala H4 membuat CSAK sell. Nah, ini. Nah, selepas CSAK sell gini, kita hanya tinggal menunggu di H1 membuat momentum dan reentry. Momentum reentry, momentum reentry, momentum reentry. Ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Silakan nanti diulang-ulang aja teman-teman ya. Ini hanya sekedar sharing aja di awal tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini semua harapan dan cita-cita teman-teman semua tercapai. Untuk yang belum sukses dalam tradingnya, saya doakan mudah-mudahan sukses. Dan untuk yang sudah profit, mudah-mudahan konsisten. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.